Halo, apa kabar adik-adik? Semua pasti diberkati Tuhan ya. Hari ini kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di dalam cerita firman Tuhan. Nah, bagaimana liburannya adik-adik? Sudah lama ya kita libur nggak sekolah. Pasti semuanya sudah ingin masuk sekolah. Atau masih ada yang masih mau libur karena cuma tidur-tiduran. Ayo, apa aktivitas adik-adik di rumah? Cuma bermain kah? Atau cuma tidur-tiduran? Nah, adik-adik harus menjadi anak-anak yang rajin. Walaupun libur harus tetap beraktivitas, harus tetap belajar, harus tetap membantu orang tua, harus tetap berdoa, harus tetap baca firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak akan bercerita tentang hewan, tentang binatang yang dapat berbicara. Ayo, adik-adik pernah lihat nggak binatang yang bisa berbicara? Ayo, hewan yang bisa berbicara seperti manusia, seperti adik-adik. Mungkin adik-adik pernah lihat ya, pernah dengar, tapi itu pasti di TV. Waktu adik-adik nonton film Marsha. Ayo, siapa yang pernah nonton film Marsha? Yang pernah nonton film Tom and Jerry? Nah, di situ ada tikus dan kucing yang bisa berbicara. Atau film apa lagi? Film Scooby-Doo. Ada anjing yang bisa berbicara. Nah, kalau di film pasti banyak ya. Atau mungkin di rumah adik-adik punya pelihara burung yang bisa berbicara. Tapi itu burung diajari untuk berbicara. Nah, di firman Tuhan di dalam Alkitab kita ada juga binatang yang bisa berbicara. Binatang apa yo? Siapa yang sudah pernah dengar? Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang hewan yang dapat berbicara. Hewan apa itu? Nah, kita buka Alkitab kita. Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini adalah kitab yang ada di Perjanjian Lama. Jadi adik-adik buka Alkitab di Perjanjian Lama di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-22. Cerita ini sebenarnya dari pasal yang ke-22, dari ayatnya yang kedua sampai habis. Nah, ayo, sudah dapat semuanya belum? Ayo, kita melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22. Tapi hari ini kakak akan baca dari ayatnya yang ke-21. Kalau adik-adik mau baca tentang cerita ini, adik-adik bisa baca dari ayatnya yang kedua dari Bilangan 22. Tapi hari ini kakak cuma mau baca dari Bilangan ayatnya yang ke-21. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang penembus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dan memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan
Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Nah, adik-adik sudah dengar ya, hewan apa yang berbicara di dalam Alkitab? Ayo, kalau yang dengar kakak baca Alkitab tadi pasti tahu. Hewan apa? Keledai. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang cerita Bileam dan keledainya. Nah, kenapa sampai Bileam memukul keledainya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ceritanya begini. Pada zaman dahulu, ketika bangsa Israel pernah dijajah di tanah Mesir. Nah, ketika mereka keluar dan mereka sudah bebas menjadi orang merdeka, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mau pergi ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Jadi bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan bangsa-bangsa, orang-orang yang ada di perjalanan, dan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel ini, mereka dikalahkan dengan mudah oleh bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel di dalam perjalanan, mereka akan melewati sebuah bangsa yang namanya bangsa Moab. Nah, pemimpin raja dari bangsa Moab ini adalah Balak. Nah, Raja Balak ini dia sudah dengar dari berita-berita gitu ya. Katanya bangsa Israel akan lewat di bangsa kita. Mereka bangsa yang hebat, pasti kita akan kalah. Nah, Raja Balak ini, raja orang Moab ini dengan rakyat-rakyatnya, mereka jadi takut. Mereka khawatir, mereka akan dibunuh, mereka akan dikalahkan. Nah, akhirnya mereka mendengar bahwa ada seorang nabi, yaitu Bileam. Mereka dengar bahwa Bileam ini adalah seorang yang berkuasa. Apa yang dikatakan oleh Bileam pasti terjadi. Akhirnya mereka berpikir, wah, berarti kita bisa datang kepada Bileam, kepada Nabi Bileam ini, kepada Nabi Tuhan ini, supaya Bileam ini mengutuk bangsa Israel, agar bangsa Israel ini kalah. Nah, akhirnya Raja Bileam menyiapkan semua orang-orangnya, semua prajurit-prajuritnya, dengan membawa emas, membawa harta yang banyak, pergi kepada Bileam, kepada Nabi Tuhan ini. Mereka datang, langsung mereka bilang begini sama Bileam, Pak, bangsa Israel mau lewat di bangsa kami pasti akan dibunuh, kami pasti akan dikalahkan. Tolong kutuki bangsa Israel itu. Akhirnya Bileam bilang, oke, kamu tinggal di rumah aku dulu 1 malam. Aku mau berdoa kepada Tuhan, mau bertanya kira-kira diizinkan sama Tuhan atau enggak. Akhirnya Bileam berdoa dan Tuhan berfirman kepada Bileam, jangan kamu ikut dengan mereka, jangan kamu kutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan. Akhirnya sudah, besok paginya Bileam ketemu sama orang-orang Raja Moab ini. Bileam bilang, Tuhan tidak mengizinkan aku untuk mengutuki bangsa Israel. Akhirnya mereka pulang sampai kepada Raja Balak. Mereka kasih tahu, Bileam tidak mau mengutuki bangsa Israel.
Oh begitu, oke kalau begitu suruh lagi orang-orang lebih banyak lagi datang kepada dia, membawa harta yang banyak, membawa uang yang banyak. Akhirnya datang lagi kepada Bileam dengan permintaan yang sama untuk mengutuki bangsa Israel. Akhirnya setelah datang kepada Bileam, Bileam bilang, Tuhan tidak mengizinkan aku mengutuki bangsa Israel. Tapi oke, kalau memang begitu, tunggu lagi 1 malam. Aku mau berdoa lagi kepada Tuhan. Boleh nggak aku mengutuki bangsa Israel? Akhirnya Bileam datang lagi kepada Tuhan, berdoa lagi, dan Tuhan tidak mengizinkan. Tapi karena Tuhan sudah jengkel, ya sudah pergi saja. Seperti itu. Akhirnya sudah besok paginya Bileam menyiapkan keledainya, menyiapkan peralatannya, yaitu di dalam cerita ini di dalam Bilangan pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-21 yang sudah kita baca. Dikatakan, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Akhirnya Bileam pergi. Nah, di dalam perjalanan seperti cerita yang sudah kita baca tadi, keledai yang dinaiki Bileam ini melihat ada malaikat Tuhan. Akhirnya keledai ini menghindar ke kiri, menghindar ke kanan. Akhirnya ketika sampai di jalan yang sempit, keledai ini sudah tidak bisa lari kemana-mana. Akhirnya keledai ini dia berlutut. Dan akhirnya Bileam marah sama keledai ini, dipukul-pukul keledai ini. Akhirnya Tuhan membuat keledai ini berbicara. Dan keledai bilang, kenapa kamu memukul aku? Aku kan nggak salah, aku kan sudah menjadi sudah apa ya? Aku kan sudah baik sama Bileam. Kenapa kok kamu pukul-pukul aku? Nah akhirnya di situ Tuhan membuat Bileam bisa melihat kalau ada malaikat Tuhan. Dan di situ Tuhan mengatakan bahwa Bileam sudah mengambil keputusan yang salah. Bileam sudah tidak mendengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan pergi bersama orang Moab, jangan kutuki bangsa Israel. Bileam nggak mau dengar-dengaran. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan hukum Bileam. Nah, dari cerita ini kita mau sama-sama belajar. Tuhan mau mengajarkan kita, Tuhan mau mengajar adik-adik semua bahwa kita harus hidup dengar-dengaran. Kita harus jadi adik-adik yang pinter, adik-adik yang rajin, dan adik-adik yang dengar-dengaran. Ayo jangan, siapa yang mau jadi kayak Bileam, dimarah sama Tuhan. Adik-adik mau nggak dimarah sama Tuhan? Bileam tidak dengar-dengaran, akhirnya dimarah sama Tuhan. Nah adik-adik harus dengar-dengaran supaya dikasih Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Ayo siapa di sini yang suka melawan orang tua? Siapa di sini yang suka disuruh Adit bantu mama cuci piring? Nggak mau, aku lagi nonton, aku lagi main game. Ayo siapa yang suka seperti itu? Firman Tuhan tidak suka. Firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk dengar-dengaran. Siapa yang disuruh dibilang, Putri bantu mama nyapu? Siapa yang bilang, nggak mau ma, aku lagi ngantuk? Nah, itu tidak boleh. Itu adalah anak-anak yang tidak dengar-dengaran. Nah, jadi yang pertama kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, yang kedua kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Ayo di sini siapa yang dengar-dengaran kepada Tuhan? Bagaimana sih kita dengar-dengaran sama Tuhan? Nah, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita baca firman Tuhan. Nah, itu kita dengar-dengaran sama Tuhan. Kita rajin beribadah. Nah, itu kita dengar-dengaran sama Tuhan. Kita rajin berdoa. Nah, itu cara kita dengar-dengaran sama Tuhan. Ayo, siapa yang mau dengar-dengaran angkat tangannya. Ayo, kakak mau lihat adik-adik, anak-anak yang mau dengar-dengaran. Nah, jadi firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita dengar-dengaran. Kita belajar dari siapa namanya tadi, ayo? Ya, Bileam. Bileam tidak dengar-dengaran, dihukum Tuhan. Adik-adik tidak dengar-dengaran, nanti dihukum juga. Nah, nggak mau kan? Jadi kalau tidak mau dihukum, kita harus hidup dengar-dengaran.
dengar-dengaran. Oke, sekian ceritanya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di dalam cerita-cerita firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.